Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, proposal saya untuk melanjutkan channel Agus Mustafa sudah di-ACC dengan nama program Gosip Tasawuf. Walaupun namanya Gosip Tasawuf, tapi kita nggak akan gosipin soal artis-artis entertainment, melainkan Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, Al-Ghazali, tapi bukan yang anaknya artis ya, bukan. Kita juga akan bahas soal keilmuan pemikiran terkini atau soal takdir. Allah itu kan pasti memberikan takdir yang terbaik buat kita. Tapi ya lagi-lagi karena keimanan kita kurang, jadi kita suka ragu, overthinking. Siapa yang ngerasa begitu? Kayak siapa coba? Kayak saya. Ya tapi daripada kita overthinking terus, langsung aja kita tanya kepada Pak Agus Mustafa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oka. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anda di Jakarta ini ya? Iya, lagi di Jakarta Pak. Lagi santai di sebuah kafe yang ada kolamnya. Suasananya juga lagi Aduh, cakep remang-remang sekali di sendu, belakang. tapi Oh, Masya insya Allah. Allah bermanfaat. Iya, Pak Bagus. Agus lagi sibuk apa Pak? Nunggu Anda. Oh, nunggu aja. Gus, ini beneran ta? Saya ini diamanahi untuk melanjutkan sementara waktu dari channelnya Pak Agus. Overthinking saya Pak Agus. Beberapa waktu ini agak kurang tidur karena kepikiran, wah jangan-jangan saya ini masih kurang belajar lagi dari sisi public speakingnya, hostingnya gitu. Padahal sebetulnya ya memang Pak Agus nggak cerita apa-apa, kayaknya sih oke-oke aja. Sudahlah jalan. Ya, hidup ini harus dijalani dan sambil jalan kita banyak belajar. Nanti Allah akan memberikan jalannya kepada kita seiring dengan ketika kita sudah berjalan. Tapi kalau kita nggak jalan, maka kita tidak dapat pelajaran dari perjalanan itu. Gitu. Emang kalau sufi beneran ya gini ya gitu. Beda kalau sama saya kan sufi-sufian Pak Agus. Nyufinya itu cuma kalau diundang di channelnya Pak Agus sebagai host. Iya, itu sebetulnya saya alami juga dulu. Jadi perjalanan kan dengan usia saya sekarang ya kita semakin alhamdulillah bisa semakin berserah lah kepada Allah. Tetapi pada awalnya ya pasti akan penuh dengan effort, penuh dengan ketegangan, kadang overthinking, kadang gelisah, kadang takut. Tapi ya itulah pelajarannya dan kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari itu dan semakin memperbaiki diri kita. Bagian dari tarekat nih Pak Agus. Ya, tarik. Jalani kehidupan. Iya, tarekat itu kalau bahasa Jawa ya tarekat. Tapi kalau bahasa Arabnya kan torikoh gitu ya. Torikoh itu artinya jalan. Nah, karena jalan ya harus dilalui, dijalani, ditempuh gitu. Bukan kita berdiam di sini terus melihat jalannya bagus ya gitu. Enggak. Kita harus jalan di atas jalan itu, mudah-mudahan di atas jalan yang lurus kan gitu yang diajarkan. Tapi susah loh Pak Agus. Menjalani gitu ya tanpa kita itu sebetulnya yakin atau enggak ini pilihan yang benar atau enggak gitu. Atau Hmm. apakah ini takdir yang sebetulnya ditakdirkan sama Allah atau enggak gitu. Overthinking gitu. Apakah ya gitu ya banyak keraguan dan segala macamnya itu menurut Pak Agus gimana Pak? Kalau seseorang tidak memiliki keraguan, maka berhenti dia. Jadi kalau kita sudah memiliki keraguan, itu artinya mulai berpikir. Itu sudah setengah jalan. Tetapi menariknya memang Al-Quran melarang keraguan itu dipelihara. Jadi tidak boleh ragu-ragu. Harus memilih. Kalau kemudian kita berani melangkah, memilih, kemudian dapat katakanlah memilih jalan A. Salah, ya nggak apa-apa, diperbaiki. Milih jalan B lagi, salah, ya nggak apa-apa, diperbaiki gitu. Jadi intinya, poinnya karena ini adalah jalan, maka di awal kita harus menghilangkan keraguan itu, kemudian berani memilih,
Sehingga kata Nabi dalam konsep ijtihad, ya, eh, kalau kita memilih itu salah, pahalanya masih satu. Tapi kalau kemudian benar, nah dapat pahala dua. Nah itu hebatnya, luar biasa konsep ini karena memotivasi kita bahwa sudahlah, ayo kita berjalan, kita mengambil pelajaran, tidak boleh ragu, kalau salah ya diperbaiki. Poin pentingnya jangan kemudian membangun atau membuat kesalahan yang sama di langkah-langkah berikutnya, kan begitu. Oh, baik, baik, baik. Nah, kalau terkait takdir, nggih, Pak Agus, takdir dengan doa Ya, itu sebetulnya kaitannya gimana, Pak? Maksudnya ketika ada ya gitu yang menganggap ya sudah memang kita berdoa gitu, kita eh, istilahnya takdir Allah itu ya sesuai apa dengan doa dan ijtihad kita gitu ya. Tapi terus kemudian kita mikir lah kalau kita berdoa itu sebetulnya apakah itu justru bentuk kita nggak percaya gitu ya dengan takdir Allah? Padahal kan takdir Allah pasti yang terbaik, katanya begitu. Atau gimana itu hubungannya antara dengan takdir, Pak? Ya, memang konsep takdir ini sering bikin ambigu ya banyak orang. Janjane sebetulnya takdir itu seperti apa sih? Apakah takdir itu sesuatu yang sudah ditentukan, fix, dan kemudian kita tidak bisa mengubahnya, sehingga semua perjalanan hidup kita sesungguhnya sudah determine, atau dalam konsep filsafat disebut deterministik gitu ya. Deterministik itu artinya ya sudah hidup kita adalah A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian kita tidak bisa memilih itu. Apakah begitu Quran menggambarkan kepada kita? Nah ternyata kalau di filsafat itu ada kebalikan dari deterministik, yaitu indeterministik. Kalau deterministik itu artinya seakan-akan semuanya sudah ditetapkan, kita hanya menjalani seperti wayang kulit yang dimainkan oleh dalang. Nah gitu ya. Tapi kan Film ya, Pak. seperti film A sampai Z-nya sudah selesai. Gitu. Tetapi kalau indeterministik itu justru sebaliknya. Loh, kalau kita lihat dalam realitas kehidupan, bukankah kita ini memiliki kebebasan untuk memilih? Misalnya sekarang saya bisa memilih bicara dengan Mas Oka, atau saya berhenti bicara, atau mau minum, atau mau makan, atau apa saja, kan ternyata faktanya kita bisa memilih itu. Nah pada konsep indeterministik, katanya manusia ini memiliki kebebasan sepenuh-penuhnya. Tetapi menariknya Islam mengajarkan bukan deterministik, bukan indeterministik, melainkan di antara keduanya. Sebagian dari jalan kehidupan kita itu adalah koridor yang kita tidak ikut menentukan koridor kehidupan itu. Tetapi di dalam koridor kehidupan, ternyata kita bisa melakukan manuver-manuver kecil yang berada di dalam koridor itu. Jadi kadang-kadang saya mengibaratkan seperti perahu atau kapal layar, ya, perahu layar. Perahu layar itu kan dibawa oleh angin. Dia pasti berjalannya adalah di arah angin. Arah anginnya satu, itu deterministik lah katakan begitu. Tetapi di dalam arah angin kita bisa membuat manuver. Terkait dengan perubahan gelombang, terkait dengan cuaca yang tiba-tiba terjadi, ada angin badai atau apa, kita bisa melakukan perubahan-perubahan di sepanjang koridor itu. Jadi kalau di laut itu ya misalnya nelayan itu kan berangkatnya malam hari, pulangnya pagi hari. Kenapa? Karena anginnya kalau malam bertiup dari daratan ke laut, kalau paginya atau siang harinya dari laut ke darat sehingga waktunya pulang. Nah itu adalah koridor. Tetapi bukankah sang nelayan ini bisa melakukan banyak hal, bisa mancing, bisa tenguk-tenguk, atau diam di situ, atau apapun yang dia lakukan. Nah, Al-Quran, Islam mengajarkan bahwa sebagian dari nasib kita yang akan kita alami sebetulnya memang sudah ditetapkan tanpa campur tangan kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Misalnya nih, saya, Mas Oka, lahir sebagai laki-laki, kan nggak ikut campur. Lahir dari orang tua yang itu, gitu. Lahirnya tanggal sekian tahun. Timeline sekarang ya, Pak. Kenapa?
sebelum timeline sekarang nih. Iya, jadi ada bagian-bagian yang kita tidak ikut menentukan. Lahir di Indonesia, kenapa saya kok nggak lahir di Afrika atau di Amerika atau di Eropa misalnya gitu ya. Itu namanya qadar. Qadar adalah ketetapan awal di mana kita tidak ikut campur, tidak bisa ikut campur. Tetapi ternyata selain qadar yang ditetapkan di awal, ketika kita sudah hidup dan menjalani kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini, kita memiliki pilihan-pilihan terbatas. Jadi ada kawan yang kadang mempertanyakan, Pak, apakah kita memiliki free will? Gitu. Saya bilang bukan free will, tapi free choice. Anda bisa melihat bedanya antara free will dengan free choice ya. Free will itu bebas sebebas-bebasnya, kayak nggak ada yang membatasi. Tapi kalau free choice, kita memiliki pilihan terbatas yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, Islam mengajarkan itu, bahwa sebagiannya sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi sebagiannya diserahkan kepada kita untuk bermanuver di dalam perjalanan. Nah, contoh konkretnya misalnya, kita ini ditakdirkan pasti mati. Nggak ada yang hidup selamanya, itu adalah koridornya. Tetapi apakah dalam kehidupan menuju kematian itu kita hidup sehat, ya, atau sakit-sakitan, banyak rezeki, atau rezekinya kurang, atau malah nggak dapat rezeki dan seterusnya, itu ada kaitannya dengan usaha yang kita lakukan. Nah, usaha itu masuk di dalam ketetapan yang berikutnya yang dikenal sebagai qadha. Kalau tadi qadar, ini disebut sebagai qadha. Qadha itu adalah ketetapan Allah juga, tetapi yang ditetapkan oleh Allah mengikuti proses. Jadi misalnya nih, nanti ini kaitannya dengan doa yang ditanyakan Mas Oka itu. Ada orang pingin sehat, ya. Kemudian dia berdoa sama Allah, ya Allah saya pingin sehat, ya Allah saya ini beberapa hari ini sakit, mudah-mudahan kau sembuhkan atau mohon disembuhkan dan seterusnya. Nah, poin pentingnya lantas apakah ketika dia berdoa minta sehat, dia juga melakukan usaha untuk sehat. Anda bisa bayangkan kalau Gorengan terus Pak Agus. nah, gitu kan. Jadi berdoanya minta sehat, tapi pagi makanannya ya mungkin junk food ya, yang banyak kolesterol, yang banyak purin, asam uratnya, atau tinggi garam dan seterusnya, atau bahkan terlalu berlebihan. Pokoknya pola makannya amburadul misalnya. Pola hidupnya juga tidak sehat. Pola pikirnya negatif terus. Kira-kira doanya dikabulkan nggak sama Allah? Ya enggak lah gitu. Gimana? Dia berdoa minta sehat tapi perilakunya menghancurkan kesehatannya sendiri. Nah gitu ya. Jadi kita melihat di sini korelasi antara yang disebut sebagai takdir dengan doa, dengan usaha yang dipertanyakan tadi. Jadi sebetulnya konsep Asmaul Husna Al-Mujib gitu ya, yang disebut maha mengabulkan doa, itu sebetulnya juga balik atau sebagiannya itu karena diri kita sendiri ya Pak? Iya, Allah sebagai Al-Mujib sudah pasti akan sebetulnya ini sifatnya itu lebih kepada menjawab ya. Jadi ada satu ayat menarik terkait dengan Allah yang maha menjawab itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186. Jika ada yang bertanya kepada engkau, waktu itu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, maka katakanlah bahwa aku dekat. Wa idza sa'alaka kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku tentang aku katakanlah, atau bahkan bukan katakanlah, langsung fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Gitu. Jadi ayat ini mengatakan langsung fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Terus di situ dilanjutkan dalam kalimat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab
doa hambaku, orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi ada istilah yang berbeda antara menjawab dengan mengabulkan. Allah itu pasti menjawab, tapi menjawab itu kan belum tentu mengabulkan. Tapi pasti menjawab gitu ya. Allah menjawabnya bisa saja oke, dikabulkan, dipenuhi seperti permintaan. Atau oke, dikabulkan sebagian. Atau oke, malah jangan. Nanti kalau dikabulkan, diberikan seperti yang diminta, misalnya malah jadi sombong, jadi masalah, jadi segala macam. Jadi intinya Allah pasti beda. Itu beda diksi memiliki kedalaman makna yang berbeda. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa Allah pasti akan menjawab. Bisa dikabulkan, bisa enggak. Nah, kepada hamba yang meminta kepada Dia Allah. Tetapi kemudian ada ikutannya di situ, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka falyastajibuli, penuhilah perintahku, jauhi laranganku, ikuti syarat-syaratnya supaya pengabulan doa atau jawaban itu mengarah kepada terkabulnya doa seperti yang kita harapkan atau yang terbaik lah. Nah itu ada syaratnya. Kalau kita mengikuti persyaratan sehat, ya insya Allah dikabulkan untuk sehat. Pingin hidup damai, berdoa, ya Allah saya ini stres terus, pingin hidup damai. Tapi ketemu tetangga bertengkar, ketemu kawan kerja, gegeran, dan seterusnya. Apa dia bisa hidup damai? Enggak. Jadi memang harus sinkron. Nah masih ditambah lagi, wal yu'minu bi, yakinlah kepadaku, atau berimanlah kepadaku. Allah mengabulkan doa sesuai dengan prasangka. Nah ini kaitannya dengan overthinking yang Mas Soka tadi sampaikan di depan. Kalau kita berdoa tapi kemudian jangan-jangan nggak dikabulkan, ya nggak dikabulkan. Tetapi kalau penuh keyakinan Allah itu maha pemurah, maha menyayangi gitu ya, maha mengatur, maha bijaksana dan seterusnya. Kita begitu yakinnya, karena semua persyaratan juga sudah kita penuhi, niatan kita baik dan kita meyakini beriman pada Allah, maka itu pasti hasilnya adalah hasil yang terbaik yang akan diberikan Allah kepada kita. Sehingga tidak perlu lagi negative thinking, overthinking dan seterusnya. Ragu-ragu saja tidak boleh apalagi negatif gitu ya. Overthinking. Maka kepasrahan itulah yang akan menjadikan kualitas doa kita itu menjadi doa yang makbul. Bukan cuma mustajab, tapi makbul. Dikabulkan oleh Allah. Karena memang sudah terpenuhi persyaratannya semua, kualitasnya positif, dan memberi kemanfaatan pada dirinya, banyak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, ya menarik Pak Agus. Itu menurut saya lumayan mind blowing ya ketika ternyata Al-Mujib itu tidak ditafsirkan sebagai maha mengabulkan doa gitu. Artinya setiap kita berdoa pasti dikabulkan. Ternyata ada perbedaan gitu ya dari sisi tafsirnya dan itu lebih make sense gitu ya gitu bahwa kita ini berkomunikasi, doa itu berkomunikasi dengan Allah dan Allah ternyata menjawab Pasti gitu. menjawab. Cuma jangan makso kan gitu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan buat orang-orang yang imannya masih cetek kayak saya, Pak Agus. Iya, kadang-kadang kita itu, saya sampai nulis buku judulnya Berdoa atau Menyuruh Tuhan gitu kan. Kadang-kadang, iya kan, kadang-kadang kita ini bukan berdoa, bermohon, yang dianjurkan bahkan berserah diri kepada Allah, tetapi kita memaksa Allah. Jadi doa-doa yang keminter itu kadang-kadang menempatkan dirinya, ada yang... Doa keminter itu nih. Ya, di buku itu saya menulis ada beberapa tingkatan doa. Yang semuanya itu sebetulnya diperbolehkan, tetapi membawa konsekuensi kemakbulan. Ya, kemustajabahan dan kemakbulan dari doa itu. Doa yang paling rendah tingkatannya, tapi sebetulnya juga diperbolehkan, itu adalah doa yang berdagang. Doa berdagang itu ketika kita berdoa, itu menyebut-nyebut kebaikan kita. Nyebut-nyebut amalan kita. Tuhan, saya ini sholatnya rajin loh.
puasanya juga rajin, suka nolong orang dan segala macam gitu ya, kebaikan-kebaikannya disebut-sebut, kemudian karena itu ya Allah, berilah saya ini. Nah, gitu. Itu doa yang berdagang ya. Apakah boleh? Boleh. Tetapi kita seperti menempatkan antara penjual dengan pembeli. Loh, Allah kok disamakan derajatnya dengan kita seperti penjual dengan pembeli gitu. Tapi ya karena Allah itu maha bijaksana, maha pemurah, ya wis lah, rapopo gitu ya. Nggak apa-apa ada orang yang menjual amalannya, menjual kebaikannya untuk ditukar, diberi balasan oleh Allah. Setimpal berarti ini Pak Agus. Kalau misalnya dia sholatnya misalnya sudah berapa gitu ya, nanti dapatnya ya kira-kira Ya, karena jual beli ada harganya kan. ada harganya. Itu adalah level 1 ya. Nah, level yang kedua, orang yang lebih halus hatinya itu tidak nyaman untuk menempatkan dirinya sejajar, sederajat dengan Allah. Maka dia menempatkan dirinya lebih rendah dari Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tempat bermohon, tempat bergantung, bukan tempat jual beli gitu. Maka berdoanya redaksinya sudah berbeda. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Nah, gitu. Engkaulah yang menguasai rezeki, Engkaulah yang menguasai kesehatan, menguasai segala macam yang sedang akan dimintakan itu, gitu ya. Karena itu ya Allah. Nah, seperti bawahan dengan atasan, dengan bos, dengan orang tua, gitu ya. Nah, kita tempatkanlah diri kita lebih rendah dari Allah sebagai Sang Maha segala-galanya. Kemudian barulah keluar doanya, karena itu ya Allah, berilah saya ini, dan itu. Gitu ya. Ya, ini lebih bagus dari doa yang level pertama tadi. Karena tadi menempatkan sejajar, sekarang sudah merendahkan diri di hadapan Allah yang menguasai segalanya. Tapi ada orang yang hatinya lebih lembut lagi. Itu berdoanya semakin merendahkan dirinya dengan misalnya tidak lagi berani untuk mendikte Allah. Melainkan menyerahkan yang terbaik itu kepada Allah. Nun sewu Pak Agus, sampai di sini dulu. Karena banyak praktik berdoa gitu ya, yang katanya ya semakin detail, semakin bakal lebih makbul gitu atau ini ya apa lebih gampang terkabulkan gitu. Itu bener nggak Pak Agus? Ya, bergantung sebetulnya kepada doa itu kan intinya ada di sikap hati, ya. Kita sombong, kita mendikte, kita sok kuasa, sok ngerti, sok tahu dan sebagainya, ataukah kita ini sesungguhnya bermohon menyerahkan kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Nah, itu kaitannya nanti dengan kualitas hasilnya. Kalau misalnya nih kita menyebut detail gitu ya. Ya Allah, berilah saya ini yang begini sangat detail. Terus dikabulkan sama Allah, ternyata keliru gimana? Kan gitu. Ya. Itu kan, Iya, jadi Tuhannya ya bakal lah kamu mintanya gitu gimana? nah begitu. Ini kaitannya dengan level, iya, dengan level yang ketiga itu, seseorang yang semakin bijak, semakin hati-hati. Jadi di level yang ketiga, seseorang itu berdoa kemudian sambil meminta kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik. Dia tetap menyebut keinginannya, ingin sehat, ingin dapat rezeki, ingin bermanfaat, pokoknya yang positif, yang baik, yang memberi kemaslahatan pada banyak orang termasuk diri, keluarga, dan siapa saja. Tetapi sambil menambahkan, ya Allah seandainya semua itu adalah membawa kebaikan fi dunya wal akhirah dan seterusnya, maka perkenankanlah doaku ya Allah. Gitu. Nah, itu Allah akan memilihkan yang terbaik. Itu kualitasnya bukan cuma dikabulkan apa enggak, tapi kualitas dikabulkannya doa itu menjadi lebih bagus lagi. Itu level yang ketiga. Berarti itu bergantung keimanan ya Pak Agus. Kalau kita yakin bahwa takdir Allah itu pasti terbaik, ya apapun yang terjadi ke depan pasti itu yang terbaik. Apa gitu Pak Agus? Itu kembali lagi kepada pemahaman takdir tadi. Sebagian Allah sudah menetapkan sesuai dengan kehendaknya, pengetahuannya, kebijaksanaannya.
Tetapi sebagian lagi terkait dengan proses. Kita bisa memilih, bahkan memilih itu takdir baik atau takdir buruk itu bisa saja kita memilih. Ada orang memilih hidup yang tidak karu-karuan ya, kemudian menjadi tidak sehat, menjadi bermasalah, hidupnya penuh dengan problem dan seterusnya. Ya silakan kemudian dia mendapatkan takdir buruk dikarenakan prosesnya memang mengarah kepada takdir yang tidak baik. Tetapi kalau kemudian dia mengubah cara untuk mendapatkan takdirnya dan kemudian mengarah kepada persyaratan untuk mendapat takdir yang baik, ditambah doa, bermohon kepada yang berkuasa, yang pemurah, yang bijaksana, dan seterusnya, ya tentu hasilnya akan menjadi takdir yang baik. Jadi jangan sampai ada pikiran, ini karena bisa saja banyak orang masih berpikir, kan saya sudah ditakdirkan sakit. Lu belum, takdir itu berubah terus. Hari ini sakit, kalau kita mau sehat, maka penuhilah persyaratan untuk mendapat takdir sehat, kan begitu. Hari ini rezekinya sempit, maka penuhilah syarat untuk mengubah takdir rezeki sempit menjadi rezeki yang lapang. Bahkan dulu takdirnya bisa saja neraka atau takdir hari ini karena banyak dosa-dosa dilakukan, ya pantesin rokok lah ini gitu ya. Tetapi kemudian bertaubat, bermohon kepada Allah dan mohon bimbingan dan seterusnya, dia mengubah jalan hidupnya, takdir masa depannya itu berubah dari takdir sekarang menjadi masuk surga, misalnya begitu. Ya, jadi takdir itu memang sesungguhnya sebagian koridor, sebagian bisa diubah sambil jalan. Gitu. Nah, maka saya menulis buku yang judulnya itu Mengubah Takdir, dan itu Allah berfirman loh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hatta sampai dia melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri, gitu. Artinya memang ketetapan yang terjadi sekarang itu bisa saja berubah. Ya, kita bisa memilih misalnya nih seseorang memilih hidup sehat. Tapi kalau seseorang memilih bunuh diri, ya matilah dia. Karena itu Al-Quran melarang bunuh diri. Itu artinya takdirnya sebetulnya mungkin bukan bunuh diri awalnya gitu. Oh, jadi bunuh diri bukan karena takdir nggih Pak Agus? Iya, ditakdirkan itu setelah, kan gini loh, ada dua komponen lah. Ketetapan itu komponen awal, saya sebut modal awal, sama yang seiring proses. Modal awalnya dia pasti akan mengalami kematian. Jantungnya sama Allah didesain untuk 100 tahun misalnya. Ginjalnya 100 tahun, seluruh organ vitalnya didesain 100 tahun. Kalau dia hidup mengikuti mekanisme alamiah yang normal, maka dia akan mencapai maksimum takdirnya yang 100 tahun itu. Tetapi kalau di tengah jalan dia melakukan segala macam yang merusak takdir 100 tahunnya, maka dia akan mendapatkan takdir yang 90 atau takdir yang 80 atau 70 atau bahkan 20 kalau dia bunuh diri. Nah, untuk menjelaskan secara mudah, saya sering menggambarkan seperti kalkulator. Kalkulator itu kan berisi seluruh jawaban. Ya, seluruh operasi bilangan, 2 ditambah 2 ada di situ 4, 5 kali 5 ya ada 25 dan seterusnya. Seluruh jawaban sudah tertulis nggih Pak di kalkulatornya? Di kalkulatornya itu gitu. Tetapi angka hasil operasi bilangan yang keluar di monitornya itu kan bergantung Anda pencet tombol berapa. Pencet tombol 2 ditambah 2 keluar 4. Mau dapat 4 bisa saja 10 kurangi 6, bisa 1000 dibagi 250 atau apapun caranya untuk mendapatkan 4, banyak sekali caranya. Dan kalau kemudian Anda mengubah, kenapa? Kalau kalkulatornya nggak dipencet, hasilnya nggak keluar nggih Pak Agus? Nah, kalau nggak keluar, ya berarti keadaan yang saat itu sudah terjadi, Anda berdiam di situ, gitu. Tetapi begitu kita melakukan upaya-upaya mengikuti algoritmanya, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan algoritma. Nah, algoritma itu adalah sunatullah. Jadi, alam ini sebetulnya sudah didesain oleh Allah. Orangnya, manusianya sudah didesain dengan takdir yang melekat pada dia. Alam juga memiliki sunatullah, mekanisme untuk berjalannya proses takdir itu. Dan takdir itu berubah dari hari ke hari.
Ada takdir tahunan. Tahun ini takdirnya kaya, rezekinya banyak. Tahun berikutnya takdirnya nggak sebanyak kemarin, misalnya gitu. Tahun ini sehat, tahun depan ternyata sakit. Bulan ini sehat, bulan depan sakit. Minggu ini sehat, minggu depan sakit. Hari ini sehat, hari berikutnya bisa sakit. Atau sebaliknya. Bahkan menit ini kita sehat, bisa saja menit berikutnya mendapatkan takdir yang berbeda. Jadi kita ini sesungguhnya berubah dari satu takdir ke takdir yang lain, di mana modal awalnya sudah diberikan oleh Allah, tapi kita bisa mengubah hasil takdir itu seiring dengan proses yang terjadi. Oleh usaha kita, oleh usaha orang di sekitar kita, oleh kondisi alam yang mempengaruhinya, bahkan mungkin oleh kehendak Allah karena sesuatu pertimbangan tertentu dari Allah yang Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Jadi begitu banyaknya variabel terjadinya takdir itu. Oke, tadi baru sampai di doa yang ketiga ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi Pak Agus. Sebetulnya doa seperti apa yang diucapkan di level para nabi dan rasul? Saya itu bisa membayangkan Pak Agus. Tanpa mereka berdoa pun sebetulnya Allah sudah memberi takdir yang terbaik. Maka sebetulnya saya itu ya sebagai orang yang pengen jadi seperti sufi gitu Pak Agus. Gimana caranya doa-doa yang diucapkan, gimana sebenarnya Pak Agus doa yang terbaik seperti para nabi dan rasul? Ya, jadi kalau tadi yang pertama itu menempatkan diri sederajat dengan Allah. Yang kedua merendahkan diri dan mengagungkan Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga minta dipilihkan. Ya, sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan dan minta dipilihkan yang terbaik. Nah, yang lebih tinggi lagi itu adalah doa yang tidak meminta secara verbal, bahkan juga tidak minta dipilihkan, melainkan berdoa dengan cara bersyukur. Ternyata kata Al-Quran, Allah mengajarkan, orang yang bersyukur itu akan ditambah kenikmatannya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya gitu itu pakai penegasan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi sungguh jika kalian bersyukur, sungguh Allah akan menambah gitu. Sehingga syukur itu sesungguhnya adalah bentuk doa, tetapi dengan jaminan yang lebih kuat lagi karena menggunakan kata penegas. Sungguh jika engkau bersyukur, artinya bersyukurnya juga sungguh-sungguh. Bukan cuma alhamdulillah, tapi cuma ucapan saja, hatinya tidak bersyukur. Orang yang mensyukuri gitu ya, betul-betul alhamdulillah hari ini dapat 100.000 itu penuh dengan kesyukuran sampai berebes mili gitu ya, sampai meneteskan air mata. Berbeda dengan orang yang alhamdulillah dapat 1 juta, tapi mestinya ini 10 juta tadinya, gitu ya, beda lagi kan. Itu bukan kesyukuran yang hakiki. Tapi kesyukuran yang hakiki itu betul-betul membuat gemetar dia. Kesyukuran yang seperti ini akan memunculkan balasan Allah yang dijamin dengan menggunakan pendekatan atau menggunakan kata-kata yang penegasan itu tadi. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur maka akan aku tambah. Nah, syukur itu kan juga sebetulnya menyebut kan menyebut terima kasih ya Allah saya sehat, terima kasih ya Allah sehatnya ini kuat, sehat segala macam. Terima kasih rezekinya, terima kasih diberi keluarga yang baik dan seterusnya. Tetap menyebut. Dan di bagian itu kita mendapatkan kenikmatan sebagai tambahannya dan mendapatkan barokah dari kesyukuran itu. Itu lebih mustajab, lebih makbul dibandingkan doa-doa yang tingkatannya di bawahnya. Karena nggak ada syaratnya. Kalau tadi itu masih ada syaratnya. Asalkan kalian begini dan begitu. Kalau ini enggak, langsung sungguh jika kamu bersyukur, sungguh pula Allah akan menambahkan kenikmatannya. Itu level 4. Nah, level tertingginya. Nun sewu Pak Agus, Iya. nun sewu. Ya, menurut saya itu di level bersyukur ini aja orang pasti sudah banyak pertanyaan Pak Agus, termasuk saya ya.
Eh, karena orang itu menganggap bahwa bersyukur itu hanya menghibur diri atas usaha yang gagal. Itu padahal menurut Pak Agus ternyata itu beda dan jadi doa level tinggi. Gitu. Gimana Pak Agus kaitannya dengan usaha? Ya, itu ada di region yang berbeda ya sesungguhnya dengan usaha. Usaha untuk mencapai sesuatu itu adalah satu pelajaran tersendiri. Bahwa untuk tercapainya kebutuhan, ya minimal kebutuhan atau keinginan, tetapi dalam konteks yang baik, memang Allah mengajarkan bahwa kita ini harus sabar, harus ikhtiar, kalau menghadapi masalah harus tetap tough dan seterusnya. Itu ada di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Allah mengajarkan tentang kesyukuran itu bisa terjadi pada orang yang tadi berusaha dan mencapai apa yang diusahakannya, kemudian Allah akan memberikan tambahan kenikmatan, keberkahan, dan seterusnya. Maka dia akan mendapatkan keberkahan yang meluas, yang luber dari apa yang sudah dicapainya. Tetapi menariknya, pada orang yang tidak mengejar seperti itu, kemudian hanya mensyukuri dirinya, artinya ya sudahlah aku cukup, rezeki segini cukup kok gitu. Hidup seperti ini sudah cukup kok, sehat seperti ini cukup, disyukuri. Dia juga mendapatkan kenikmatan dan ditambah. Tapi terkait dengan kondisi yang memang dia capai melalui apa yang dia lakukan itu kan gitu. Kualitasnya tetap akan berbeda antara orang yang berusaha mencapai sesuatu dengan kualitas tinggi, kemudian yang lainnya adalah ya sudahlah aku secukupnya begini, nrimo ing pandum kata orang Jawa gitu ya. Ya boleh saja gitu. Dia tetap mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari apa yang dia pilih itu. Tetapi kalau ada seorang pengusaha yang merasa saya harus mendirikan perusahaan ini dan kemudian mendapat rezeki banyak, bisa menghidupi karyawan ribuan, bisa memberi manfaat, menolong orang dengan harta benda, ya itu boleh dan itu memiliki nilai yang lebih tinggi lagi kan begitu. Nah itu pilihan ya, itu pilihan. Artinya ada dua wilayah yang berbeda. Mencapai level mana atau Anda ingin mencapai level mana? Atau yang lainnya saya sudah cukup sampai di level ini, dua-duanya bersyukur, ya tetap akan mendapat kenikmatan yang berbeda pada levelnya masing-masing kan gitu. Gitu ya. Oh, dua-duanya bersyukur ya Pak Agus, tapi levelnya berbeda ya. Berbeda. Seseorang yang terus melakukan perjuangan untuk meningkatkan baik kualitas dirinya, kualitas umat dan seterusnya, ya dia akan mendapat balasan-balasan pahala-pahala yang sesuai dengan usahanya kan gitu. Al-Quran kan mengajarkannya, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan akan kembali kepadamu, keburukan akan kembali kepadamu, yang kalau berbuat jahat itu dibalas setara, tapi kalau berbuat baik itu akan dilipat gandakan. Nah, berbuat baik kita levelnya ada di mana? Level 1, level 2, level 5, level 10, terus masih dilipat gandakan. Ya tentu saja orang yang nrimo ing pandum, ya dia akan menerima perlipatan dari nrimo ing pandumnya itu. Yang nrimo ing pandum itu diberi berapapun ya dia terima, sudahlah rezeki saya gaji 1 juta sudah cukup kok. Ya sudah di situ. Tetapi begitu dia ingin mendapatkan rezeki lebih banyak, ada usaha, ada doa, ada segala macam persyaratan dipenuhi, Allah memberikan kelimpahan, dia bisa melakukan amal kebajikan dengan hartanya dan seterusnya, ya tentu nilainya akan berbeda. Gitu. Pak Agus. Di level keempat aja ini sebetulnya saya dan penonton itu sudah dapat banyak loh Pak Agus. Apa nggak sayang kalau di level 5 ini kita bahas dengan waktu yang sesingkat ini? Ya, level 5 nggak apa-apa, saya ringkas saja. Jadi intinya di level yang kelima ini, kalau di level keempat saja, Allah sudah memastikan akan membalas, menambahkan. Gitu. Di level kelima ini sudah tidak ada lebih dari jaminan lagi. Artinya Allah sudah akan memberikan sebuah kepastian terhadap apa yang sedang kita lakukan dengan doa tingkat kelima. Nah, apa itu doa tingkat kelima? Yang tadi saya sudah bocorkan sedikit. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Perbuatan kita itulah sesungguhnya bentuk doa yang tertinggi. Oh, berbuat itu juga berdoa nggih Pak? Berdoa.
Kalau dia sepenuh hati dan mengkaitkan seluruh aktivitasnya dengan Allah. Nah, di sini nanti poinnya itu melebar kemana-mana. Zikrullah, orang yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam seluruh amalannya. Bahkan digambarkan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Loh, bersama loh gitu. Jadi kalau kita melakukan usaha, perjuangan apa saja dengan mengikuti akhlakul karimah ya di level yang kelima ini, melakukan, mengamalkan, memperjuangkan, mengusahakan, tetapi sambil dibersamai Allah, ya selesai semua. Allah akan memberikan segala yang terbaik, yang pantas untuk diberikan kepada kita. Jadi poin pentingnya kalau sudah melakukan amal kebajikan itu sudah nggak ada jeda lagi, nggak ada jarak lagi, karena Allah membersamai orang itu. Bahkan di ayat yang lain lagi digambarkan orang kalau sabar, wah itu 200 orang bisa mengalahkan 400 orang, ya 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang, dan seterusnya. Itu sudah di luar nurul kata anak sekarang ya, kadang-kadang. Wah, itu topik yang menarik sih Pak Agus. Menurut saya ini harusnya jadi satu video tersendiri yang harusnya isinya bisa lebih dalam gitu Pak. Lah monggo, saya itu justru menunggu dari Mas Oka sebagai generasi yang mewakili generasi milenial. Selama ini kan saya selalu menyampaikan dari pikiran saya, mengira inilah yang diperlukan, mengira ini yang dibutuhkan. Jangan-jangan bukan itu gitu ya. Jangan-jangan yang dibutuhkan itu adalah seperti yang dipertanyakan oleh Mas Oka. Sehingga saya senang sekali kalau Mas Oka kemudian mengidentifikasi yang menjadi pikiran generasi milenial atau bahkan Gen Z. Ini loh yang sebetulnya dibutuhkan untuk ya mendapatkan jawaban atau setidak-tidaknya diskusi gitu ya. Sebetulnya Al-Quran itu memberikan arahannya kemana supaya hidup kita ini menjadi sukses, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Saya kira begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sudah memberi pencerahan pada saya dan para penonton yang masih awam ini. Semoga kita diberikan banyak waktu di kemudian hari dan usia yang panjang supaya kita bisa terus mengaji kepada Pak Agus Mustafa. Sekian sahabat sekalian, tunggu tonton-tonton berikutnya hanya di Gosip Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.